Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan barangkali ada bapak, barangkali ada ibu yang calon punya anak, lalu anak-anak dan lain sebagainya. Selamat siang berkat dalam. Selamat siang berkat dalam. Ada yang masih ingat dengan saya? Masih. Pangling. Syukur. Karena memang sudah banyak perubahan. Ya. Dulu di Purwohardayan saya tahun 1992 sampai tahun 99 bersama dengan Romo Bambang Rerianto yang kemudian keluar, lalu diteruskan oleh Romo Albertus Priambono yang sekarang sudah meninggal. Lalu di sana saya tinggal kurang lebih 7 tahun sebagai imam baru. Tetapi barangkali hanya karena catatan saya terlingsut di keuskupan sehingga tidak dipindah-pindah.
Lalu dari sana saya dipindah ke Salam. SK-nya dulu ke Pematang Siantar untuk bekerja di Seminari Tinggi Pematang Siantar. Tetapi sakit menyelamatkan saya. Tidak jadi ke Pematang Siantar, dititipkan di Salam, kemudian menjadi pastor paroki dan pengelola Wisma Retret Salam. Dari Purwowardayan ke Salam, saya naik sepeda ontel waktu itu masih perkasa. Badanku masih kuat, gagah dan perkasa. Diantar oleh 29 orang bapak-bapak. Salah satu di antaranya adalah Pak Rudi, yang pada waktu itu ngastok truk. Alasannya nanti setelah sampai Salam, sepeda-sepeda dan yang mengayuh itu numpak truk wae rasa dari ning Solo ngepit meneh. Engko ndak sikile do trotol. Kemudian saya di Salam 5 tahun. Dari Salam saya dipindah ke Klaten, Gundang Binanu. Di Gundang saya 7 tahun lagi. Dari Salam ke Gundang saya juga masih naik sepeda. Pindahannya supaya tidak banyak yang ngetake, karena mesake para penggundang waktu itu kan tidak terlalu cukup. Kemudian dari Gundang yang 7 tahun itu saya pindah ke kota di Pringkulun, Yogyakarta. Di sana 5 tahun. Dari Pringkulun saya baru pindah ke Bantul dan sekarang ini baru tahun ke-6. Baru tahun ke-6. Kemarin ketika ada rembugan pindah-pindahan, kok saya lolos. Saya itu sudah minta dipindah oleh Bapak Uskup, tetapi Monsinyur masih wis kowe mati ning Bantul lain. Ya sudah, saya manut saja. Hanya yang dikabulkan permohonan saya sejak tahun 21 adalah aku dilereni di pastor paroki. Karena kondisi saya seperti ini, umatnya mesake. Lalu saya akan dipensiun dari pastor paroki menjadi vikaris paroki. Pernah melamar kembali ke Purwowardayan, tapi tidak dikabulkan mengundang CLBK. Ya sudah, saya manut saja. Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Mbak Yani menghubungi saya untuk acara ini, saya tidak berpikir panjang. Saya langsung menyanggupi. Yes. Karena ide-ide ide-ide. Saya senang, ini kok menawi penjenengan senang. Tidak apa-apa. Tetapi yang penting adalah bahwa kita bisa bertemu bersama-sama. Wajah-wajah saya sudah lupa, apalagi nama. Penjenengan juga ada yang pangling dengan saya. Iya. Iya toh. Pangling. Butuh Bagus itu mengatakan Romo Bagus wis ilang. Ya pikir saya ya mesti wae ilang kok mah gondol kok Bagus. Ya toh Bagus kan bagusnya digondol masuk bagus. Tetapi tidak apa-apa. Banyak orang kangen. Teman seangkatan saya saja, Romo Beni, Romo Suharyono yang sekarang ada di Solo Baru. Ketika kami memperingati 1000 harinya Romo Paryono, mereka pangling dengan saya. Saya naik ke pasuran Solo Baru di atas itu dengan membawa tongkat. Romo Haryono itu berbisik ning rada seru kepada Romo Beni dan saya mendengar. Kayak ono bapak-bapak munggah kayak sopo ya. Saya terus dialah kancak dhewe do lali karo aku. Muga-muga Gusti Allah ora lali karo aku. Kemudian saya mendekati mereka dan saya mengatakan, aku kita tok kancangmu kae dhewe. Kualah Dun, panggilan favorit saya kan Dun. Masih ingat kan? Mr. Dun.
Mister Du merkombian leluhur cepet banget. Kayak lele jumbo gitu ya. Itu panggilan saya kan Mister Du. Begitu lalu akhirnya suasana menjadi cair, menjadi ambiar dan amat sangat menyenangkan. Bapak Ibu, para ibu khususnya, itulah sekilas tentang saya. Kalau tadi juga ada yang bertanya, dan Romo itu adalah opo. Saya mengatakan saya tidak sakit, disakiti terus. Tetapi kalau sakit saya tidak sakit. Hanya memang saya ada gangguan untuk mobilitas. Kalau untuk berjalan itu, koyok ini rasanya loro. Lalu selama di Bantul, masuk pandemi saya memakai tongkat karena anjuran dari Pak Dokter supaya tidak terlalu banyak mencari pegangan. Ini tadi bisa saya digandeng oleh Ibu Prodiata. Senang aku. Ya, lah biasanya kita bapak nggak ada. Tapi ini tadi digandeng sama ibu-ibu jadi ya serapapun. Dalam ibadah itu sudah apa? Syukur dengan loro di pasar, tapi bisa menjadi api. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak, kalau kemudian kita mencoba memperhatikan kehidupan ini, barangkali perikop tadi adalah menjadi perikop favorit. Sering banyak yang menggunakan dan memilih perikop tadi untuk berbagai macam kepentingan. Menurut hemat saya, yang mau disampaikan oleh Tuhan adalah bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya. Kita tahu, ketika kita memilih sesuatu, yang kita pilih itu di mata kita istimewa. Terus menurut yang istimewa itu mergole elek, istimewanya mergole apik atau apapun, tetapi pasti istimewa. Apalagi ibu-ibu itu kalau belanja ning pasar, milih itu, apa ditemui. Mencari apa? Mencari sesuatu yang di mata ibu yang memilih itu adalah istimewa. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, berarti di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang istimewa. Itu sungguh saya yakin. Pengalaman saya sendiri sebagai seorang imam yang baru 31 tahun menjadi imam. Koyong ini guyah-guyuh. Tapi ketika saya mengulurkan tangan dan membuat berkat, minimal 1 sekel. Iya. Lucu. Tetapi Bapak Prodiata mau ampu koyong apa? Seperti Mas Heri yang main organ ini, sahabat saya. Gawe kondosan. Betul. Tangannya dikumbang-kumbangkan. Saya kata loh kadang-kadang. Di mata Allah kita adalah orang-orang yang istimewa dan Allah mengutus kita untuk ikut serta mewartakan kabar sukacita. Ini yang luar biasa. Bukan hanya itu, supaya tugas pewartaan kita itu berhasil, Tuhan memberikan karunia atau kemampuan kepada kita untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Dulu saya ketika masih sehat, tanganku tidak tinggi dada, tak atung dingin, bisnis mandek. Saking ampuh itu. Mergonya topis. Itulah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka para ibu yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang dianugerahi berbagai macam kekuatan oleh Allah, sudahkah kita sungguh-sungguh dengan tulus dan jujur ikut serta mewartakan kabar sukacita? Ini pertanyaannya. Apakah hanya
yen awake dhewe seneng tok, nek pas ate ora seneng ya sorry. Tetapi saya percaya untuk umat di Paroki Santa Maria Regina Purworejo oleh memartakan Injil mesti penuh. Saya itu dulu anyaran di sana. Yang namanya baptisan itu masih mencapai 350 orang. Sepenjagalan Pucang Sawit itu antara orang Katolik baru pada waktu itu. Pak Puji Suwardi dan Mbak Pucang Sawit itu Mbak Karju dan Mbak Karju Suwardi ya? Mbak Ulung kok ngomong Suwardi dan Mbak Karju itu adalah katekes yang ampuh yang menjadikan banyak orang kemudian menjadi Katolik. Tetapi lebih-lebih karena mereka terperangan karo sugenge romo-romo Purwo Raden. Dulu saya masuk Purwo pertama kali dipal sama salah seorang romo yang ini kuat setahun bisa. Romo-romo Purwo lah kasih udah metu. Dipal kuat setahun bisa. Ngantek 7 tahun pulau pamitan pulau hebat tenang. Jadi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita apakah sudah kita gunakan dengan maksimal untuk ikut serta mewartakan Injil. Monggo diundang diminta upaya rasa turun. Karena Bapak Suci Fransiskus itu berpesan kepada romo-romo, nek kowe durung mili paling dawa 10 menit. Menit ke-11 tulis suara mesin. Bukan suara alam lagi. Maka saya di paroki ini tidak berani lama-lama ya. Kalau itu dewe setan. Tidak sesuai ada timbang mesin. Para ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Firman Tuhan yang begitu indah mengingatkan dan meneguhkan tugas perutusan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa